Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir merendam jalan lintas Padang Painan, akses terputus total. 13 warga Agam tak bisa pulang ke rumah karena terjebak banjir saat pulang dari ladang. Ribuan warga Padang berebut gula pada tradisi Serak Gulo. Sebanyak 13 warga Nagari Salareh Ayah Barat, Kecamatan Palembayan Agam, terjebak banjir dan tak bisa pulang ke rumah masing-masing pada Sabtu pekan silam. Mereka pergi bekerja ke ladang dan tak dapat kembali ketika air sungai mendadak naik akibat curah hujan yang tinggi pada Sabtu pekan silam. Tim SAR gabungan yang terdiri dari personel Pos SAR Pasaman, BPBD, PMI, polisi, dan tentara yang mendapatkan laporan bergerak ke lokasi untuk mengevakuasi mereka pada Minggu siang. Evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan menggunakan perahu karet. Saat evakuasi itu berlangsung, daerah hulu sungai itu diguyur hujan deras yang mengakibatkan ketinggian air di sungai bertambah secara signifikan. Selain itu, arus sungai yang deras juga membahayakan keselamatan tim SAR. Dari 13 peladang yang terjebak, 10 orang berhasil dievakuasi. Sementara 3 peladang lainnya memilih bertahan di pondok ladang mereka karena memiliki logistik yang cukup. Karena curah hujan yang tinggi, mereka terjebak di ladang tersebut. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, Pos Pencarian dan Pertolongan Pasaman, kemudian PMI Kabupaten Agam, BPBD Kabupaten Agam, KSB Salareh Ayah Barat, serta masyarakat sekitar melakukan evakuasi terhadap 10 orang warga. Alhamdulillah tadi sekitar jam 16.00 seluruh warga berhasil dievakuasi, sementara ada 3 orang warga yang memang ingin menetap di ladang tersebut. Basarnas mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas di wilayah rawan banjir. Kondisi cuaca ekstrim di sejumlah daerah di Sumatera Barat diperkirakan masih berpotensi terjadi. Sri Purnama melaporkan dari Agam. Tradisi Serak Gulo kembali digelar di depan Masjid Muhammadan, Kelurahan Pasagadang, Kecamatan Padang Selatan, Padang, pada Sabtu sore pekan lalu. Ribuan warga Padang berdatangan untuk mendapatkan gula tersebut. Menjelang sore, masyarakat telah memadati area sekitar masjid untuk menunggu peristiwa penyerakan gula yang dilakukan oleh panitia dari atas bangunan masjid. Namun hujan deras yang mengguyur daerah itu secara tiba-tiba memecah kerumunan yang telah memenuhi badan jalan. Warga yang semula berdesak-desakan terpaksa berlari mencari tempat berteduh. Sebagian di antara mereka bahkan telah menyiapkan payung. Namun tak sedikit yang terpaksa naik ke teras toko dan rumah di sekitar lokasi. Hujan mulai sedikit reda, bertepatan dengan selesainya pengangkutan gula oleh panitia ke atas masjid. Melihat situasi lebih terkendali, panitia langsung melanjutkan prosesi penyerakan gula. Prosesi yang berlangsung selama sekitar 25 menit ini kembali membuat warga berdesak-desakan. Mereka berebut untuk mendapatkan gula yang dilemparkan dari atas teras masjid serta dari titik-titik khusus di sisi kanan dan kiri masjid. Dalam keadaan basah karena hujan, sejumlah warga terjepit di antara kerumunan. Meski begitu, antusiasme untuk memperoleh gula tidak surut. Seru aja, kayak ada berkah lah di balik hujan nih gitu. Seru aja gitu, mana ya? Iya, kebersamaan ya. Bawa pulang. Ya, dibagikan ke keluarga. Iya. Dua kali. Ya. Buat konsumsi sehari-hari. Ya, teh, kopi. Tradisi Serak Gulo merupakan budaya masyarakat keturunan India Selatan yang telah lama menetap di Padang. Tradisi ini memiliki makna kebersamaan dan berbagi rezeki kepada sesama. Tradisi kami warga negara Indonesia Muslim. Jadi untuk hari ini, sebetulnya acara ini
cukup sukses. Tapi antusias warga saya lihat tidak berkurang. Ini kan dari di India Selatan, dari Madras. Jadi ada seorang wali di sana sama Saulani. Dia bernazar untuk membagi-bagikan manisan. Jadi manisan ini kita konversikan dalam bentuk gula di Indonesia. Adopsi bentuk gula. Itu sampai ke Padang, itu dibawa oleh pedagang-pedagang dari Indonesia. Dari itu dia maksud saya. Dari bidang. Tradisi serak gulo rutin digelar setiap tahun. Sejak 2023 lalu, tradisi ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan masuk dalam kalender wisata Kota Padang. Sri Purnama melaporkan dari Padang. Baik Dunsana, dimanapun Barado, sampai di siko dulu pertemuan awak untuk hariko. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Basuh balik awak di sehari. Tetap semangat dan sampai jumpa.